Ada mata uang yang terkoreksi selama 3 tahun terakhir dan terkoreksi cukup dalam sampai dengan hari ini. Mata uang apakah itu dan apakah bisa menjadi sebuah kendaraan investasi? Kita bahas pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat Anda semua? Kita kembali lagi di hari Senin. Pada hari Senin ini kita tentunya selain masih bersama saya Ryan Filbert, juga masih bersama dengan Okta Invest Sama Berjangka atau Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang resmi terdaftar dan diawasi di Indonesia atau diawasi regulator oleh perdagangan forex, komoditi, dan indeks, yaitu adalah Bapepti. Jadi bila Anda yang mungkin ingin memulai perdagangan forex, derivatif, komoditi, dan indeks, Anda bisa mengakses Okta.id sekarang juga. Di samping Anda bisa mendaftar langsung, Anda juga mendapatkan akun untuk virtual trading, sehingga Anda bisa mencoba melakukan perdagangan forex, komoditi, dan indeks derivatif tanpa resiko, karena ini adalah paper money-nya atau virtual trading-nya. Nah, pada video kali ini, sudut pandang bahasannya adalah kita melihat angle dalam beberapa waktu terakhir ada ketidakstabilan terkait dengan geopolitik dan juga akibat daripada perang Rusia versus Ukraina. Kita selalu berharap bahwa perang ini bisa segera berakhir agar kestabilan menjadi kembali lagi menjadi pulih, dan seperti yang kita tahu, COVID belum selesai, kita sudah datang yang namanya perang yang terjadi. Itu membuat kita menjadi khawatir. Nah, terlepas daripada itu, kita juga melihat bahwa mata uang adalah salah satu yang juga dijadikan sebagai alat investasi oleh banyak orang. Dan apakah ada pengaruh? Maka apa yang menjadi video kali ini adalah kita akan mengambil sudut pandang kalau ada mata uang, kita coba perbandingan dengan nilai tukar terhadap US dollar. Yang manakah yang sebenarnya mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir? Dalam outlook yang saya buat ini, bukan outlook, adalah historical dalam 3 tahun terakhir. Kita langsung saja. Ternyata, bila kita mengambil dalam sudut pandang 3 tahun terakhir dengan kita ambil sampai dengan Februari 2022 dengan 36 bulan ke belakang, maka kita bisa melihat secara 36, 24, ataupun 12, di mana 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Di mana kalau kita lihat secara penutupan bulanan dengan bulanan selanjutnya, yaitu artinya bila kita melihat dari Maret 2019 seperti ada yang di layar sampai dengan Februari 2022, maka dengan 4 data ini adalah 4 pair pasangan mata uang yang dapat Anda transaksikan pada Okta.id, yaitu adalah Euro US Dollar, GBP US Dollar, AUD Australian Dollar, dan NZD New Zealand US Dollar. Maka ada hal-hal yang menarik yang bisa kita perhatikan, di mana mereka ternyata keempatnya memiliki respon yang berbeda. Boleh dibilang kalau kita melihat secara data, maka sebenarnya ada suatu pergerakan yang sangat menarik terjadi dari Australian Dollar, di mana dari Maret 2020 sampai dengan Februari 2022 mendapatkan hasil return 18%. Jadi buat Anda yang ingin melakukan transaksi dan mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir tidak ada mata uang yang bisa memberikan return yang tinggi, maka itu tidak sepenuhnya benar. Ternyata adalah Maret 2020 sampai Februari 2022, kalau kita membeli secara currency-nya secara langsung saja 18%, artinya kalau Anda menggunakan instrumen forex, Anda bisa untung jauh lebih besar. Dan juga disusul oleh New Zealand. Jadi boleh dibilang dari Maret 2020 sampai dengan Februari 2022, sebenarnya seluruh mata uang terhadap US dollar melemah secara tidak langsung, seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat dari Maret 2021 menuju Februari 2022, maka kita melihat bahwa koreksi besar justru terjadi dari Australia, dan yang kedua disusul oleh Euro. Secara logik seharusnya adalah Euro dengan pound sterling yang juga mengalami koreksi cukup dalam, diakibatkan karena ada tetangganya terhadap Ukraina ini yang dalam posisi konflik dengan Rusia. Nah, tapi ternyata secara outlook di sini, secara data historis, saya outlook mulu ya, kita nggak ngomongin masa depan, kita melihat yang masa lalu. Ternyata Australian Dollar juga sebagai salah satu negara yang juga berafiliasi dengan Inggris juga ikut terkoreksi.
Nah, berarti boleh dibilang sebenarnya kita melihat ini adalah suatu penurunan yang entah Anda mau jadikan sebagai peluang atau Anda jadikan sebagai ancaman. Sesuatu yang naik dengan tinggi, maka biasanya akan mendapatkan suatu impact taking profit yang juga tinggi. Tapi kalau kita melihat kenaikannya dari Maret 2020, maka sebenarnya Australian dollar masih memiliki peluang untuk terkoreksi lebih dalam lagi. Berbeda kalau Anda melihat dari euro US dollar. Kalau Anda melihat euro terhadap US dollar, seperti video yang kita buat pada beberapa minggu yang lalu, ternyata euro US dollar sudah kembali turun lebih rendah dibandingkan daripada kondisi selama 3 tahun terakhir. Bahkan sudah mendekati tahun 2015 sampai dengan 2017. Jadi agak sedikit berbeda kondisinya. Karena apa? Karena dari Maret 2020 ke Februari 2022 itu tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Berbeda dengan Australian dollar terhadap US dollar. Semoga di bagian ini kita tahu, melihat bahwa ternyata dengan keadaan seperti ini, ternyata euro US dollar sebenarnya mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan yang lain. Kenapa? Perhatikan, kenaikan yang terendah tapi penurunan yang hampir peringkat 2. Berarti ini peringkat 2. Berarti ini yang turunnya paling dalam. Betul? Oke. Sekarang kita lanjut kalau dari titik tertinggi dari setiap tahun. Ternyata bila kita melihat dari sudut pandang tersebut, yaitu dari 19, 20, 21 dibandingkan dengan Maret dengan Februari 2022, saya tidak ambil data Maret karena Februari 2022 yang sudah tutup bulan dengan kondisi kemarin, karena saya masih bicara di Maret 2022. Maka yang kita lihat juga dengan outlook yang sama, yaitu di sini dari titik tertinggi sudah meninggalkan paling jauh, yaitu adalah euro US dollar, dan dari titik tertinggi 2021 juga sudah meninggalkan paling jauh adalah US dollar. Jadi kalau dilihat dari kondisi seperti ini, kalau Anda mau melihat chartnya, maka kita bisa lihat bahwa dari titik tertingginya dari sini, ya kan, sudah mengalami penurunan, ya kan. Nah, ini juga mengalami penurunan. Ini mau tidak mau kita pegang sebagai titik tertinggi, juga mengalami penurunan. Jadi boleh dibilang sebenarnya kalau kita melihat dari 4 data ini, sebenarnya yang paling mengalami koreksi adalah euro US dollar. Ingat, jangan sampai pernah salah sangka bahwa kalau kita melihat hanya seperti ini, Anda bisa bilang, oke, Australian dollar, US dollar, hati-hati loh, dia sebelumnya naik tinggi. Berarti kalau orang sudah dapat uang 100, kehilangan 10, dibandingkan orang yang punya 10, kehilangan 10, akan lebih berasa yang punya 10, kehilangan 10 kan? Akan lebih turun yang 10, kehilangan 10 daripada yang 100, kehilangan 10. Karena yang 100, kehilangan 10 masih 90. Oke, semoga analogi ini menjadi lebih jelas. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat dengan kondisi seperti ini, maka euro US dollar menjadi salah satu yang terkoreksi sangat besar sebenarnya, dan ini menjadi suatu keputusan buat kita apakah bad news is a good news buat kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Video singkat pada hari ini tidak terlalu panjang, tapi semoga Anda mendapatkan suatu pesannya dari analisa sederhana ini. Dan tentu juga saya tetap mengingatkan kepada Anda, pastikan Anda mengikuti live trading setiap hari Rabu, dan juga pastikan juga Anda mengikuti dari video-video yang ada setiap harinya di RF Channel on YouTube. Bukan hanya dibawakan sama saya, ada dibawakan oleh Adi, dibawakan oleh Niki, dibawakan oleh Abraham, dibawakan juga oleh Devin. Ya, kita ingin sekali membuat masyarakat Indonesia memiliki pandangan edukasi yang baik terkait dengan investasi keuangan dan bisnis. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengerti keuangan berbicara mengenai uang. Kami juga masih belajar sampai hari ini, tapi kami ingin sekali membagikan dengan standar edukasi dan pengetahuan yang baik dan benar, bukan dengan standar edukasi yang baik bagi saya tapi buruk buat Anda. Itu bukan suatu hal yang kita inginkan. Semoga Anda bisa semakin baik dari hari ke hari, dan setiap hari Senin serta hari Rabu semua video dan live trading bersama saya Ryan Filbert dan juga bersama Okta Invest sama Berjangka atau okta.id. Anda bisa daftar di okta.id sebagai salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti di Indonesia. Sampai ketemu lagi, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07
08079. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.